Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Al-ayah. Ayuhal muslimun, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa pada subuh yang berkah ini kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka insyaallah telah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan insyaallah mendengarkan pengajian. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Engka telu papasenna pong Allah Ta'ala koridi. Upanna. Nei papasenna pong Allah Ta'ala ipigoy. Makre pong Allah Ta'ala tijaratal lan tabur. Papade padangkang ide nang kana rugi. Tidak pernah rugi kehidupan dunianya dan tidak pernah rugi kehidupan akhiratnya. Yitona waddiyala apringerang ridi manang makre nareko angka pasapasanna pong Allah Ta'ala kuridi manang serikuam mangi angka ki malay sarah ipigaw. Innal ladina yatluna kitaballah. Sitonget-tongen na tau angkai tiro baca akurangi. Yatluna kitaballah. Bukan sekedar baca nanya kia din apa aja mengulangi bacaannya. Yena temas si Quran na ulangi sih. Ini namanya yatluna kitaballah. Sini ke hadire. Yang kedua, orang yang diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menjaga salat. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagai sempojali mawattumu. Hafizu 'alas salawat was salatil wusta. Engkau di waktu nah khususkan pong Allah Ta'ala rilna yaya na kadaga as-salat wusta, yaitu salat asar, salat pertengahan aga sabana na sabah rilna waktu banyak orang yang lalai tidak perhatikan waktu. Yang ketiga nasa pong Allah Ta'ala yaitu narik keweringi dan leri pong Allah Ta'ala dia segera membagikan kepada orang lain. Artinya dia tahu bahwa di antara nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya di situ ada hak orang lain. Nah, siapa yang memelihara tiga hal ini kata Allah Subhanahu wa taala, tijaratal lan tabur. Papadai padangkangi di nangkana rugi. Magai padangkangi kudi nang rugi. Nah sebab magai dan sebab iru mitra dagangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas satu persatu. Innal ladzina yatluna kitaballah. Aga sabana
Iro pongalata maladaki na patu-patu. Serikuang mengi iro akurangi malada ya perhatikan. Pertama, iro yawana aya enangiro makri pongalata lagi itu kurangi mana aku. Jadi itu kurangi mana polri pongalata ala. Summa auratnal kitab alladina astafaina min ibadina. Makrai pungala ta'ala. Purah lo pilaiwi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa auratnal kitab. Kemudian aku wariskan kepada mereka adalah kitab suci Al-Quran. Jadi itu kurangi mana polri pungala ta'ala. Itu na perlu ya kedekedangi mana ya pun pengala ta'ala. Sebab mega tahu hisala sila seruna gara-gara mana puli kutomatonna. Mega dia sewa ada sila seruna na mati gara-gara mana. Beninge aku rangi nak kedekedangi. De nang kana capu. Pena mega ibaca kurangi. Insya Allah pina barakai kehidupan. Saudara-saudara sekalian, pokoknya perlu kie narik kuna pasan ni pengala talama kedai jagai aku rangi lo ni me insya Allah aja terpajak baca kurangi. Sebab ini pasal langsung puri pengala ta'ala. Sebagaimana bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah kita tidak pernah berpisah dengan Al-Quran. Dan insya Allah seterusnya kita terus bersama dengan Al-Quran. Sini natang ke hadiri angkan Nabi Muhammad SAW. Sayati samanun ala ummati. Engka matu nangka oleh sidi waktu mempolai umatku. Di mana akhlak sangat terpuruk pada waktu itu. Kejujuran tidak dijaga lagi. Yang diperhatikan pada waktu itu, yang dialu-alukan pada waktu itu, siapa yang pintar bohong. Begitu akhlak manusia pada waktu itu, kata Rasul, akan datang nanti seperti itu. Hukum diperjualbalikan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Subhanallah, kita sangat prihatin sekarang. Berapa hakim, ketua pengadilan ditangkap gara-gara korupsi. Saudara-saudara sekalian, kenapa? Karena inilah masanya datang di mana keadilan diperjualbelikan oleh mereka. Sangat-sangat memprihatinkan bapak dan sekalian. Remaja-remaja melahirkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Anak-anak orok pada waktu itu kata Nabi Muhammad SAW ditanam dengan hidup-hidup. Dibuang di kardus. Ini sekarang kita sudah mengalami apa yang pernah disinyalir oleh Rasulullah SAW. Ketika hal itu diberitakan oleh Nabi, sahabat bertanya, ya Rasul, agak nopi kok maju Kalau kita mendapatkan seperti itu, apa yang kami, bagaimana sikap kami ya Rasul? Maka Nabi akan masuk kok kurang. Amo pikir rusakmu, tapi jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Inilah pesan Rasulullah SAW. Nareko narapi ni watwiro. Nareko mele perhatikan zaman sekarang Bapak dan sekalian. Samana ada api. Orang-orang yang suka bohong itulah yang kita percaya. Sedangkan orang yang jujur nggak dipakai. Nah inilah yang kita alami sekarang Bapak dan sekalian. Moral sangat jatuh Bapak dan Ibu sekalian. Dekadensi moral. Tapi bagi umat Nabi Muhammad SAW, maka Nabi apapun yang terjadi, jangan engkau pernah meninggalkan Al-Quran. Berpegang teguh kepada Al-Quran.
Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Nah sebab itu nak orang yang kemana nih? Mapa mula berita riolo yang belum pernah kita dapat, itu kita diberitahukan oleh Al-Quran. Apalagi masa sekarang itu diberitakan oleh Al-Quran sampai nanti di hari yang akan datang itu peristiwa-peristiwa itu diberitakan oleh Al-Quran. Jadi jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Bapak dan sekalian, nareko angkani mapakwe. Erisani makare yer pole akorange. Mana poleri pongala ta'ala. Aja lalu ki nang kamasarang akurange. Tale akurangi sebagai kendaraan hidup. Sehingga insya Allah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman buat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, sering saya katakan bahwa kampung kita ini bukan di Rapang. Kampung kita sebenarnya adalah akhirat. Kita ini adalah makhluk langit, bukan makhluk bumi. Cuma kalau kita sedang berada di bumi ini, itu hanya sekedar untuk mampir sebentar. Kita ini sedang berjalan untuk menuju ke kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita kembali ke kampung halaman kita? Peke carana tulisul di kamputa, narik kudegaga pak disengang. Narik kudegaga melingi petunjuk. Petunjuk yang paling baik adalah Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Citonget-tongen na akurangi adalah yahdi lillati, memberikan petunjuk pada orang-orang, pada kaum mukminin dan mukminat. Maka jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Petunjuk jalan. Nariko angkani male akurangi sebagai petunjuk jalan. Maka insya Allah kita akan selamat Bapak dan sekalian. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu dia kulino hitungan naji kita dalam keadaan musafir, lagi berjalan kaki menuju kampung halaman kita. Nareko di dalam keadaan kita musafir itu harus ada kendaraan. Nareko dengan kendaraan, kita tidak mungkin sampai ke tujuan kita. Maka jadikan Al-Quran sebagai kendaraan. Narekongkani pancaja kurangi sebagai kendaraan tumpangan kita, maka selamatlah kita. Nah sebab inilah kendaraan. Dek nang kena macet. Dek nang kena mogok. Dia selalu memberikan petunjuk kepada siapa yang membacanya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Ya, maaf. Makanya Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran nasan Nabi Muhammad SAW. Nasabah, yaitu kerangnya dia akan datang nanti di hari kemudian menjadi penolong bagi kita. Jadi jadikan Al-Quran sebagai syafi'an, sebagai penolong. Hanya dua nanti yang berhak memberikan pertolongan syafaat kepada kita. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nareko angkani dua boleh. Pertama, Al-Quran kita selalu menjadikan sebagai petunjuk. Maka insya Allah Al-Quran menjadi penolong bagi kita. Nareko tiro angka ki masalah dari Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah Nabiullah menjadi penolong bagi kita. Maka lagi insya Allah nareko dua ya kata ni masai. Pertama adalah Al-Quran. Dan mari kita insya Allah mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka selamatlah kita Bapak dan sekalian. Bayangkan nanti Al-Quran. Di dalam satu riwayat, maka dairo aku orangin dari kuburan ni Edio tau matewe. Sedangkan tau matewe adalah ahli Quran. Orang-orang pencinta Al-Quran.
Nareko pura ni idioma paiwalung. Yero toma tebe. Al-Quran itu masuk ke dalam dada yang meninggal tadi. Kemudian dia mengantar ahlinya ke kuburan. Jadi mape kubolata matu, angka dikurangi si bawang ini, si bawangi sampai nanti diantar ke kuburan, Al-Quran menyertai kita. Saudara-saudara sekalian, ketika malaikat Israel, ketika malaikat Munkar dan Nakir datang, yang menyambut daripada malaikat itu adalah Al-Quran. Wahai malaikat Allah, kerjakan tugasmu. Tanyalah si ahli Al-Quran ini. Tanyalah hamba Allah ini. Tapi ingat bahwa ini adalah keluargana pun Allah Ta'ala. Akan sabana namancaji keluargana pun Allah Ta'ala. Nah sebab dia termasuk ahli Quran. Jadi ternyata orang yang selalu membaca Al-Quran itu, orang yang cinta kepada Al-Quran itu adalah ahlullah, keluargana pun Allah Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, kemudian di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Maka Allah Ta'ala telah kuturunkan Al-Quran itu di dalamnya ada obat. Rupanya Al-Quran itu merupakan obat. Pure nataliti to acai. Maka ternyata Bapak dan sekalian, orang yang membaca Al-Quran itu, suara-suara yang keluar dari mulutnya, ya, itu menjadi obat bagi dia, menjadi terapi. Saudara-saudara sekalian, di Dubai pernah dicoba. Bagaimana orang-orang yang kena kanker itu diperdengarkan Al-Quran. Maka Al-Quran itu menjadi terapi untuk menyembuhkan penyakitnya. Ya. Ini kejadiannya saudara-saudara sekalian luar biasa. Saya mungkin pernah jelaskan di sini bahwa anak saya dulu kena kanker darah. 3,5 bulan berada di rumah sakit di Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Saya tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Saya selalu mendoakan anak-anak saya. Akhirnya alhamdulillah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan nareko yero kanker darah kena itawe. Papara tu besi kue ya, kue biskuit itu nandre bere-bere. Yero tengana elalen biskuit dena gage senna, tinggal kulit doang. Agak sebabna nandre bere-bere. Makutoni itu penyakit kanker. Saudara-saudara sekalian, akhirnya kesimpulannya maka deh, suara getaran suara Al-Quran itu dapat mengobati penyakit kanker. Itu sebabnya Bapak dan sekalian, nariko kita lah rukyah. Nah, yero ayat-ayat ibaca mesti paling kelingai itu rukyah supaya dia menjadi obat. Cuma bici-bici. Kecuali yang sakit itu membaca Al-Quran, yang penting dia dengarkan sendiri. Insya Allah. Bunyi Al-Quran itu, getaran Al-Quran itu menjadi obat bagi dia. Suatu saat anak saya itu sudah koma. Tidak ada lagi dokter. Dokter sudah nyerah. Leukosit sudah kosong-kosong. Ketika waktu itu saya ambil anak saya di rumah sakit. Saya pangku dia. Bacakan surah Yasin. Depan letu Yasin baca. Weh, mana kata petok kong iro nanai. Makra itu memang anakku. Subhanallah. Ini mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi nareko angka atau malah sata, tesure mengaji. Orang kelingai sadana atau yang ngajengi tebacangi Al-Quran, serikuam mengining kelingai getaran-getaran Al-Quran itu insya Allah menjadi obat. Itu nak kada pengalat Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Itu kurangnya dilena kurangnya engkah obat. Nah, banyak
Obat apa? Obat penyakit. Penyakit apa? Pertama penyakit hati. Ada orang sakit hati? Ada. Narekong kata masiki. Penyakit hati itu. Bacanya kurang. Narekong tahu, napuji mengimpurwe. Penyakit hati itu, bacanya kurang. Jadi Al-Quran merupakan obat. Ditemukan oleh ahli, salah seorang ahli dari Dubai, bahwa ternyata Al-Quran itu bisa dipakai untuk menterapi daripada orang yang sakit kanker. Inilah bapak-bapak dan sekalian. Yang kedua, narekong kani jagaya kurangi, angkani pelihara kurangi. Yang kedua nasa Allah Ta'ala, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga ini sampai jam. Agak sebenarnya. Nah sebab inilah salat yang menentukan tempat kita di hari kemudian. Apakah di neraka apa di surga. Tapi narekong kamu ki insyaallah mas sempajang. Manasani insyaallah onrata ku syurga. As-salatu miftahul jannah, maka nabi tajaro sempajangnya pak goncine syurga. Jadi si boleh-boleh ta maka tani goncina syurga. Angka di hamba Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Galak nama sumbang. Mak bangun masigi. Tapi dia nak sempajang. Tiap tahun berangkat ke umrah, haji, tapi dia nak sempajang. Begitu dia meninggal, napudangi malaikat, wahai malaikat, alina apa laku? Mero nata masyuruga. Mega masigi ubangun, mega sumbang aku. Tetong Allah haji. Maka dia malaikat, mega tonga sa itu apalata. Tapi ciro apalata, tame godangi. Tame gedonge. Jena tama na gedonge, goncini ro pintun na gedonge. Gudange. Dia nasu itu apalange. Dia pematu nasu na rekopunana milo malai. Maka dia ro tomate tau enang ro pasumbange. Kega ni pele goncine. Maka dia malaikat tanne ya maka tamiwi. Ninga pele nasang idi tu maka tamiwi. Aga nasa sempajangi. Jadi narekorina sempajat tahu. Dia itu dah goncina suruga nak ketani. Subhanallah. Ukuni monro di jamaahnya Masjid Al-Ansar. InsyaAllah betul-betul hafizu ala salawati was salatil wusta. Dia betul-betul menjaga sempajangnya. Nah sebab di sinilah Bapak dan sekalian. Makrai Allah Ta'ala. Inna salata tanha ipasyai wal munkar. Yero sempojangi mencegah dari perbuatan tanha dan mungkar. Mencegah dari perbuatan daripada perbuatan jelek. Itu sempojangi. Jadi na rekomele pakanjaki ahlak na tawe. Ye. Asam pajaki. Asam pajaki. Nah sebab Al-Quran menjadikan orang berakhlakul karimah. Jadi nareko angka sedi tahu makanjak gari akhlak tapi dina sempajang aja tam tepak. Aja tam tepak. Kita sempajang nareko makanjak mai sempajangnya. Insyaallah iya na tu. Makanya nareko kita mengangkat satu pemimpin, lihat dulu mas sempajang mogah. Nariko mas sempojamo insyaallah selamat tu kamput tah, selamat daerah tah. Nah ya kieu nariko na sempajang. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nah sebab ieu ahlak Pak, digaga sikulanna. Dina sikulan. Kinde perlu dibentuk ahlaknya, nak kedekoi sempojange. Kejujuran itu didapat daripada salat. Jadi nariko kata dina sempajang, bagaimana bisa jujur Bapak-bapak dan sekalian. Iya na sabana nak kada Allah Ta'ala. Jaga ilat dari sempajam. Saudara sekalian, maka Nabi Muhammad SAW, ang kedua umatku sama-sama mas sempajang. Nah ya kia, di curang kamu pi kulino, membumi.
Nanya kira si dia mindre ni lagi betulnya si dia terima di kumpulan Allah Ta'ala sampai jannah. Jadi berdiri takbiratul ihram sama-sama, berdiri ruku dan sebagainya sama-sama, tapi satu masih di bumi dan satu sudah naik ke langit. Agak sebabnya, agak perbedaan. Maka dari firman Allah Ta'ala, aqimis salata li dzikri. Patutungi sempojangi mengerang. Jadi di sini zikir. Zikir. Jadi iram mindre nari lengi sempajan beton terima sempajan agak sebabnya makanja isikri nari lena sempajan. Tapi iram munremo pekulinoe dene terima sempajan sebab magai nari kumas sempajangi migala ada di ngerang. Saudara-saudara sekalian, itu nak keadaan dari guru dan Pak Guru ki. Nari kupurno takbiratul ihram aja nak kaloloje matamu. Aja na mite sademu, tapi yang kau perhatikan adalah tempat sujudmu. Aja palesei pakitamu boleh onra sujudmu. Itu nih roh. Itu dapat membantu konsentrasi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini ke hadire, isana sampajangnya adalah zikir dan bacaan. Itu isana sampajangnya ring-rangnya dari Allah taala. Pikutoni terus mengerang. Allahu Akbar. Mata kemana-mana. Wih, makan jatuh bubunna. Si baku mas sempajang. Nita mana? Bubunna rumah jair. Tapi narekoyero pakitan ditujukan kepada tempat sujud. Aja nak kalau matata maka insyaallah membantu kita untuk konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak-bapak dan sekalian. Sehingga makaran reguruta nareko tattono pura takbiratul ihram aja naje nalala matamu. Seakan-akan demi sengiru sademu konsentrasi ini pakitamu lokon rasujud. Nah, iya pa nalete pakitamu nareko matahiyat ko. Nareko matahiyat yang diperhatikan adalah capak jadi matahiyat. Itu kita pakwe. Ketutu mapakwe. Nah, disinilah membantu kita untuk konsentrasi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab isi daripada salat itu adalah zikir. Yang kedua adalah bacaan. Nah nigi tahu mega bacaan maka insyaallah sempurna salatnya. Bacaan apa? Ya banyak bacaan di dalam salat itu. Di antaranya surah Al-Fatihah. Pura ki baca surah Al-Fatihah. Baca ki papamuku. Nareko alaleta mas sempajang umpamanya mas sempajang tahajud ki. Pigayi bacata. Pigayi bacata. Tepalan piri bacata. Maka insyaallah setiap huruf yang kita baca itu insyaallah mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Angkatu tu bacaan cica mi baca papadai nareko 10 juzun Al-Quran baca nakanaga kul huwallahu ahad. Maka Nabi Muhammad SAW pedang sahabatnya, wahai sahabatku, bigajir rugaga tahu. Di antara kalian itu bisa pertama kurangin dari kembali matindro. Maka sahabat, ya Rasul, jarang sekali orang yang seperti itu. Nah maka itu 30 juz. Maka Nabi kul huwallahu ahad itu dibaca satu kali sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi nareko baca kata lu bapak deh nareko temai akurangi. Subhanallah. Engkau di sahabat. Nutus Nabita lop si bawangi pasukan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dianggap sebagai orang yang paling alim, maka diangkatlah dia sebagai imam. Tapi beliau ini sahabat ini setiap dia sholat pasti membaca qul huwallahu ahad. Maka sahabat maju diterima baca. Dia kagak ayat napla lagi. Itu nanya. Maka dia gaji ayat napla lagi nasan. Bah. Magi pale. Upuji itu ya nasan.
Akhirnya sahabat yang melapor ke Nabi Tamakar, ya Rasul, Yerosi A diangkat sebagai imam dalam perjalanan kita. Tapi di mana baca setiap rakaat dina aja baca qul huwallahu ahad. Setiap rakaat dibaca qul huwallahu ahad. Akhirnya Yubi si pulang tadi yang jadi imam. Oi, sahabat, maku tuh agajero. Magi nasi di membaca surah Al-Ikhlas. Maka sahabat benar. Lupu jilat deh nasa surah Al-Ikhlas. Maka Nabi ta itu na tumatu pertama ke syurga. Bapak-bapak dan sekalian, narekode itu lepas tambah kurat narekode matindro. Itu narto baca keluar lah ketelu insyaallah. Hari itu ketemu kurat. Nah inilah bacaan-bacaan seperti ini, insyaallah di dalam salat itu menjadikan salat kita sempurna. Apalagi nareko mega memang ibaca rilna sempajatta. Pada bacaan dalam duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni. Apalah mana itu pasti. Nareko dina apalagi. Keterlaluan. Iya. Tahayati gere betuangan neiro bacaan doa ero di waktu kita duduk antara sujud. Subhanallah, angka mana nih? Naliputi mana itu permintaan aku tuh lino. Rabbi fili puata dampenga. Warhamni tamaseka puang. Wajaburni puang tertutupi kesalahanku. Warfani tepindri darajatku. Warzukani telinga dale puang. Wahdini telinga petunjuk. Wa'afini apa di sini kak? Wa'fuani ada penga. Kemana nih kuro? Jadi makin banyak zikir dalam sholat kita itu, makin banyak bacaan-bacaan kita itu, insya Allah makin sempurna sholat kita. Bapak dan sekalian, makanya rekrut presiden ring, itu malundra. Nari ketunga sempajang, melu lese pikirannya, tapi polisi hija makanya sempajang ya ipole. Tapi su kisija. Papari pas sepeda. Melu ni no ko bendrang tapi ni sang buang ai tapi na polisi hija lo kalang. Makutoni tu pas sempajangnya. Jangan terbawa hayalan. Sudah sekalian. Di sinilah kekurangan kita. Kadang-kadang mapaki takbiratul ihram yang ngeraman ni kumpuro matimu gajerunangi kumpuro Iya. Kenapa? Karena memang pikiran kita kemana-mana. Tapi begitu Allahu Akbar. Subhanallah. Lihat tempat sujud kita. Maka insya Allah membantu kita konsentrasi untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan sekalian. Inilah dua. Pertama, jaga ia kurangi. Pelihara Al-Quran. Yang kedua, pelihara salat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Aja tepaja masih dekat. Aja tepaja mas sumbang. Aja tepaja mas seka. Insyaallah inilah ibadah yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang pudangi Nabi temaga sempojangnya. Ya kok sempojangnya untuk ini. Bagaimana puasa? Kalau puasa untuk ini. Tapi nariku masih dekat, insyaallah untuk kita dan untuk orang lain. Makanya Bapak dan sekalian, nariku nalingi dalil pengala ta'ala. Iya, aja tak lupa ini. Masih dekat. Mega tahu. Iya, mega tahu. Tempuna sakratul maut, minta pending dulu, jangan dimatikan dulu. Angka sabana. Bitamanin ternyata yero apalan atau engkai mas sumbang ganna pole tu apalan dari mas sumbang itu wedenang kana betu aga nasang puang aja jolot tepelisu ka jolino kami lisu lino milo kalau mas sumbang tuh. Jadi banyak orang menyesal nanti gara-gara tempona kolino mas sumbangmu itu tapi dia nasiaga
Jadi melo tambahi makre pongala taala dia nagaga telah makot. Nareko mati tahu dia nagaga telah. Yang diharapkan itu jamu nih. Jadi naharapkan itu matota insyaallah. Narekong kadaleta sumbangi atas nama tomatot rumah tebe atau dia pernah mati. Engka sahabat telah saat napudangi Nabi tamakre ya Rasul. Yoro ya kasih tomatokku mati nih. Tempona tu dia nak kena sidak, dia nak kena sumbang. Dia nak masekke na yakia dia mitoga mangkaiwi. Dia gawat dina sumbangan. Mambasa tapi dia gawat dina sumbangan. Dia gawat dina sedekah. Engka nama kekoya Rasul. Engka na narali makku betul na engka na dalehku. Maga ku masjidat keka. Watas nama kangi kedua tomatokku. Maka Nabi tak sidak aku. Nah inilah dasarnya Bapak dan sekalian. Nariko engka dalil nalengi pengala ta'ala. Asyidak keki. Atas nama kan kedua orang tua kita. Subhanallah. Tahu mau pelak datang totan nariko engka di mapakwe. Nah iya nariko engka sumbang. Ini anak-anak lolong matoki apalang. Ini ya kangi makada iya tuma dua tontokku. Itu ono ya sumbangan. Lolong mato apalang termasuk. Subhanallah. Okori munro. Dari makono dengan hadire. Nariko meloki berbuat baik kepada orang tua kita. Asumbangi atas nama kedua orang tua. Di situ adalah satu perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasaba egan na tahu. Nalupai ladda tomatonna. Padahal dena madece makor biningi tanya pak dongan na tomatonna riolo miro. Iya. Itu tomatot tan rekemelo dongi. Dena kada puang. Mudah-mudahan aku mancaji tomajai de nai illo dengan na tomatot tadi gaga nakate selion na serik wamangiro anak-anak mindre imalungi-lungi. Okuni munra. Jadi nareko angka tahu di napa jadi ngerat tomatonna. Jalengi dalle di pongala taala. Jero angke masumbang. Dia namanya sal. Okro sirmundrinna pongala taala sebab angke pak di mundrinna paterui perjuangannya. Lo ni insyaallah nareko nalengi dalle pongala taala tajaga ini. Pertama nangiro tajagai kurangi. Yang kedua, tajagai sempajata. Yang ketiga, tajagai silaturahmita antara sesama manusia melalui sedekah, infak dan zakat. Nareko angkani jagai maka insyaallah makre pengala taala liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli untuk mendapatkan ujrah itu artinya pahala. Dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di pengala taala, setengah-tengah na pengala taala. Maka lada na terima dan pengenah atanna nania ibadana atanna, terutama kita lae sedekah langsungnya. Nerima mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga tiga hal ini sehingga kita menjadi pedangkang yang tidak pernah rugi, baik kehidupan dunia kita maupun kehidupan akhirat kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warham kama rabbana shighara. Wa li jamil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minal amwat. Wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa li ikhwanina wa li aqrabaina wa li azwajina wa dzurriyyatina wa li auladina wa li asdiqaina wa li masyayikhina wa li ustadina wa ustadina. Allahumma kullana warhamna wa afina wa afu anna. Allahumma kullahum warhamhu wa afi wa afu anhu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan dal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.